Hai semuanya, di vlog ini aku mau sharing tentang bagaimana seorang ibu pekerja sebelumnya berubah menjadi ibu rumah tangga. Di sini aku mau merubah cara mengelola keuangan rumah tangga. Aku memulai membagi uang di dompet pintar ini agar keuanganku termanage dengan baik dan konsisten. Setelah tidak bekerja, banyak sekali yang harus dipertimbangkan, terutama tentang mengelola keuangan seperti ini. Yang sebelumnya penghasilan dari 2 orang, sekarang harus berubah menjadi 1 orang. Pastinya keuangan akan berubah drastis untuk selanjutnya. Setiap harinya aku selalu mencari referensi-referensi tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Dengan harapan keuanganku akan stabil. Di bulan sebelumnya, aku sudah mencoba untuk menerapkan mengelola uang seperti ini. Dan ternyata cukup sulit dan akhirnya gagal. Tapi untuk bulan ini aku termotivasi dengan aku lihat referensi-referensi yang sangat menarik. Semoga aja di November ini aku lebih semangat dan bisa berhasil. Oke, di sini aku mau bikin cover biar lebih menarik. Di sini aku temanya bunga karena aku suka banget sama bunga. Dan bunga juga ini mudah digambar. Di sini untuk pemula seperti aku, mungkin cari gambar yang mudah kita buat. Yang penting bisa termotivasi kita untuk membuat budgeting per bulan. Dan di sini aku masih menggunakan spidol biasa. Pada umumnya, aku belum bisa beli yang seperti yang aku sering lihat karena di sini pada saat aku beli untuk spidol-spidol seperti itu tidak ada. Mungkin nanti selanjutnya aku bisa membeli online. Untuk yang tidak mau menggambar, mungkin bisa beli stiker-stiker yang lucu-lucu di online, itu banyak banget sekarang. Mungkin untuk selanjutnya, aku juga bisa menggunakan itu biar lebih menarik lagi. Mungkin gambar aku pun menurut yang lain kurang menarik, tapi ini untuk diri aku sendiri untuk pertama kali mungkin menjadi hal yang memicu untuk selanjutnya itu lebih bagus lagi. Budgeting per bulan aku diawali di bulan November ini 2022. Semoga untuk selanjutnya aku akan selalu konsisten. Untuk membuat budgeting seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk ibu rumah tangga, tapi untuk pelajar, mahasiswa, atau yang lainnya pun itu bisa. Dan tidak hanya wanita, pria pun juga bisa. Di budgeting November ini aku buat tidak untuk pengeluaran keseluruhan, tapi hanya untuk beberapa pengeluaran yang memang sudah rutin. Di sini pun aku tidak mencantumkan untuk seperti pengeluaran listrik, keamanan, atau kebutuhan yang lainnya. Jadi hanya beberapa saja yang aku cantumkan. Jadi bulan ini aku mau memfokuskan untuk pengeluaran keseharian saja. Kalau untuk yang ini sudah berhasil, nanti aku akan cari referensi lainnya untuk membuat seperti challenge atau menabung untuk apa yang seperti itu. Oh ya, di sini selain aku pakai spidol, aku juga pakai stiker. Tapi stikernya memang belum banyak, jadi ini aku pakai yang senada yaitu warna pink. Ternyata membuat gambar hanya seperti ini saja itu banyak memakan waktu. Bisa jadi karena aku udah jarang menggambar, karena terakhir menggambar itu mungkin waktu zaman sekolah ya. Untuk cover ini udah mau selesai, aku buat seperti ini saja karena aku harus membuat juga untuk yang budgeting Novembernya. Oke, kita mulai bikin budgeting Novembernya. Di sini aku tulisnya budget November aja menggunakan spidol warna hitam. Nah, ini jadi aku itu satu buku gitu, jadi 2 lembar ya, biar lebih jelas aja. Ini aku buat kotak-kotak seperti buku atau seperti kalender mungkin ya. Di sini aku tulis income yang aku masukkan di sini, income-nya hanya 2 juta. Yang seperti aku bilang tadi, 2 juta ini tidak untuk keseluruhan ya. Nah, di sini aku ada fixed expenses-nya yaitu uang sekolah. Ini untuk anak aku karena masih kecil, jadi uang sekolahnya belum cukup besar. Yaitu aku tulisnya 50.000 untuk ngaji 50.000 dan untuk uang pulsa per bulan ini 200.000. Untuk pulsa sebelumnya itu aku biasanya menggunakan 100.000, itu sudah cukup karena di kantor itu menggunakan wifi.
Setelah tidak bekerja, ternyata yang 100.000 itu tidak cukup, jadi aku ganti ke 200.000. Karena di rumah aku belum menggunakan wifi. Dan di sini aku mencantumkan untuk tabungannya lebih besar, yaitu 500.000. Jadi saat ini aku tidak bekerja, aku ingin mengutamakan tabungan itu nomor 1, karena biaya-biaya apalagi untuk anak itu lebih besar untuk selanjutnya. Di sini juga aku menuliskan untuk variabel expenses, yaitu yang pertama ada belanja bulanan. Aku cantumkan 200.000, dan yang dimaksud dengan belanja bulanan aku ini untuk beli persabunan seperti sabun mandi, odol, lalu untuk cuci baju, cuci piring. Sebenarnya kadang bisa lebih dari 200.000 karena untuk persabunan seperti itu cepat habisnya, tergantung kita pemakaiannya per bulan seperti apa. Lalu di sini belanja mingguan, itu untuk aku masak per minggu itu berapa. Di sini aku cantumkan 400.000. Jadi per minggu itu aku budgetkan 100.000. Jadi 100.000 itu untuk per minggu. Kita harus pintar-pintar memilih bahan makanan apa aja biar cukup. Biasanya aku kalau membeli sayur mayur, lauk pauk itu aku pasti bawa 150.000, tapi biasanya kurang dari itu atau bahkan kurang dari 100.000 itu sudah cukup. Tapi belanjanya harus di warung sayur di dekat rumah. Kalau misalkan beli di tempat lain mungkin harganya bisa lebih mahal. Jujur sebenarnya untuk harga sayur mayur, lauk pauk seperti itu aku kurang paham itu mahal atau enggaknya. Yang penting aku biasanya beli sesuai kebutuhan aja. Lalu di sini ada uang susu, ini untuk anak aku, per bulannya itu 400.000, tapi kadang kurang ataupun lebih. Tapi rata-rata biasanya memang per bulan itu 400.000. Aku juga ini simpan untuk uang jajan sebesar 200.000. Untuk jajan sebenarnya harusnya sih lebih dari itu, tapi aku di sini mau targetkan gimana caranya 200.000 itu udah cukup. Dan satu lagi di sini aku simpan untuk uang emergency 100.000. Jadi kalau ada keperluan lain atau ada sesuatu acara atau apa yang harus membutuhkan uang, jadi aku bisa menggunakan uang ini. Sebenarnya yang sulit itu mengelola keuangan belanja bulanan, belanja mingguan, dan uang jajan. Biasanya bisa lebih dari itu untuk 1 bulan. Aku memikirkan gimana caranya untuk ketiga itu bisa termanage dengan baik. Oke, aku ada beberapa tips buat yang sama kayak aku yang agak kesulitan untuk meminimalisir keuangan. Biasanya yang tadi aku sebutkan seperti belanja bulanan, mingguan, dan uang jajan. Jadi yang pertama yaitu uang bulanan. Uang bulanan itu aku pikir-pikir gimana caranya itu bisa lebih mengurangi budget lagi. Jadi aku akan mencari supermarket, swalayan, atau toko sebagainya yang lebih murah dari biasanya. Atau bisa beli di toko terdekat atau supermarket terdekat, tapi cari yang diskonan. Itu pastinya akan mengurangi budget per bulan. Dan untuk belanja mingguan, alangkah baiknya kita bikin catatan masakan apa aja yang kita akan bikin. Dan aku akan coba menggunakan metode seperti food prep gitu. Karena yang aku lihat sih biasanya itu lebih tahan lama. Aku juga pernah coba, tapi itu nggak berlangsung lama. Nah, mari kita coba lagi. Yang terakhir yaitu uang jajan. Uang jajan ini sulit banget pastinya, karena kita kemanapun pasti mengeluarkan uang untuk jajan. Sebenarnya aku pun stok di rumah untuk makanan, tapi selain itu pasti di luar juga tetap beli sih. Nah, kalian tim yang mana? Tim yang suka stok di rumah atau yang jajan di luar atau dua-duanya kayak aku? Menurut aku bisa aja kita beli makanan untuk stok di rumah itu di grosir, karena grosir itu biasanya lebih murah untuk harganya. Dan solusi gimana caranya kita nggak jajan di luar, mungkin kita lebih mengurangi kegiatan kita untuk pergi keluar rumah. Memang pasti bete banget di rumah terus, tapi alangkah baiknya kita nggak sering-sering, boleh aja keluar, mungkin dalam 1 bulan bisa 1 kali atau 2 kali.
Tapi sebaiknya 1 kali sih, karena kalau kita keluar kayak misalkan ke mall itu 1 kali aja kita pasti udah ngabisin berapa pengeluaran kita, pasti di luar budget banget. Oke, itu beberapa tips dari aku, semoga bisa aku terapin ke diri sendiri dan juga untuk kalian semua yang nonton ini, semoga semuanya bisa stabil untuk keuangan kita. Oh ya, di sini aku bikin juga untuk activity. Nah, aku tulis activity ini jadi maksudnya untuk aktivitas-aktivitas aku yang aku pengen lakuin, aku tulis di sini. Nggak harus seminggu full, tapi mungkin ini kayak rangkuman aja sih atau beberapa hal yang pengen kita lakuin biar nggak lupa aku tulis di sini. Oke, jadi intinya untuk para mom semua yang di luar sana, yang seperti aku, yang sebelumnya bekerja, jadi nggak bekerja, mungkin ini salah satu langkah kita untuk memulai hidup baru, dengan keuangan baru, kebiasaan baru, kegiatan baru, dan selanjutnya aku akan bikin video-video aku tentang ibu rumah tangga biar di rumah itu nggak bosan. Dan membuat kegiatan-kegiatan yang termotivasi untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, see you next video. Thank you.